Ridwan Kamil yang memiliki akar sosial dan memiliki elektabilitas di Jawa Barat cukup tinggi, tetapi justru dicalonkan di Jakarta. Kang Deddy Berarti Kang Deddy Mulyadi itu seperti itu. mendapat durian runtuh. Anies Baswedan tidak maju di baik Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Rumor yang berkembang memang itu akibat dari cawe-cawe atau intervensi istana. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Masih bersama saya Azka Abdi Amrorobi selaku host yang akan mendampingi pemirsa semua dan membahas terkait dengan isu-isu sosial, politik, demokrasi, budaya, dan juga ekonomi. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan dinamika politik elektoral di salah satu provinsi terbesar yaitu Jawa Barat, yang mana kita tahu semua bahwa Jawa Barat ini memiliki daftar pemilih tetap atau DPT atau pemilih yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ada sekitar 35 juta pemilih yang nantinya akan mengikuti pemilihan atau memilih di Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan November mendatang. Namun di balik itu semua ada banyak dinamika yang menjadi perhatian penting dan juga bisa kita analisis bersama, yang pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Mas Arief Nurul Imam. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik, Mas. Selaku analis politik dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, berbicara kembali soal pilkada nih Mas Arief. Ya. Jawa Barat itu kan menjadi barometer ya, selain Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, menjadi barometer politik nasional. Kita tahu di Jawa Barat ada yang namanya Ridwan Kamil, yang kemarin juga sempat masuk bursa wakil presiden seperti itu. Kemudian juga saat ini berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta, yang notabene Jakarta adalah quotes and quotes bancakan politik bagi para politisi nasional seperti itu. Nah, di Jawa Barat ini Mas Arief ada 4 calon yang akan menghiasi surat suara nanti. Yang pertama ada Deddy Mulyadi berpasangan dengan Erwan Setiawan. Kemudian juga ada Ahmad Syahiku yang berpasangan dengan Ilham Akbar Habibie. Yang ketiga ada Acep Adang Ruhyat yang berpasangan dengan Gitalis Dwinata Rina atau Gita KDI. Dan yang terakhir ada JJ Wiradinata dan berpasangan dengan Ronald Surapraja. Mas Arief, dari 4 pasangan tersebut sebetulnya mereka itu siapa Mas Arief? Ya, Pilkada Jawa Barat atau lebih tepatnya pemilihan gubernur Jawa Barat tentu akan menjadi sorotan publik, terutama akan dikalkulasi secara serius oleh para elit politik nasional, karena Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki suara terbesar di Indonesia. Karena itu semua partai politik tentu ingin memperoleh dukungan di Jawa Barat ini, termasuk dalam Pilgub Jabar 2024. Terkait kemudian profiling kandidat dari setiap paslon ini, kita tahu beberapa kandidat memang merupakan pesohor atau tokoh publik, tetapi memang ada juga kejutan-kejutan tokoh-tokoh yang hadir atau datang di menit-menit terakhir. Di pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan itu merupakan tokoh yang saya kira di Jawa Barat sudah cukup familiar. Deddy Mulyadi diusung Gerindra, Golkar, PAN, dan PSI. Tentu ketika kita bicara sosok profiling, kita tahu Deddy Mulyadi merupakan mantan Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, dan hari ini merupakan kader Partai Gerindra. Di Jawa Barat, Deddy Mulyadi ini saya kira cukup familiar. Dia dikenal sebagai budayawan Sunda. Dan karena itu keunggulan Deddy Mulyadi dari banyak survei yang cukup tebal, saya kira bukan sesuatu yang mengejutkan,
karena dia telah melakukan kerja-kerja sosial politik yang telah dibangun sejak lama, sejak menjadi anggota DPRD di Kabupaten Purwakarta. Sementara calonnya adalah mantan wakil Bupati Sumedang dan merupakan tokoh dari supporter bobotoh Persib Bandung. Umuh Muhtar. Umuh Muhtar. Iya. Ya. Karena itu paslon Deddy Mulyadi dan Erwan saya kira memiliki modal sosial dan modal politik yang cukup mumpuni untuk bertarung di Pilgub 2024. Kedua tentu Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Ya. Kita tahu salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Jawa Barat adalah PKS. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie diusung oleh PKS dan Nasdem serta P3. Kekuatan PKS ini juga telah teruji dalam Pilgub sebelumnya di era Pak Ahmad Heriawan. Dan kita tahu juga bahwa di Jawa Barat ini kelompok-kelompok Islam atau pemilih-pemilih Islam cenderung relatif kuat. Di Pilpres kemarin juga merepresentasikan kekuatan Islam dengan dukungan pada Prabowo Subianto. Sementara pasangan yang dari PKB, Pak Acep Adang dengan Gita KDI tentu ini juga masih perlu diuji. Mengingat Pak Acep ini hanya diusung oleh PKB. Tentu dalam politik selalu ada kemungkinan bagaimana kemudian agar elektabilitas dan masyarakat memilihnya. Sementara pasangan di detik-detik akhir, PDIP mantan Bupati Pangandaran dengan seniman juga aktor, Ronald juga muncul di detik-detik akhir. Saya kira ini profil dari kandidat dari paslon yang maju dalam Pilgub Jawa Barat, dan memang selalu ada kejutan termasuk paslon yang diusung oleh PKB dan PDIP muncul dan kepastian jelang penutupan pendaftaran paslon cagup dan cawagup. Baik, berarti ada banyak kemungkinan atau masih ada kemungkinan untuk menyalip pasangan yang popularitasnya itu justru lebih awal dibanding dengan pasangan-pasangan baru. Sebelum masuk ke dalam isu tentang keempat pasangan calon, Mas Arief, kita tahu bahwa periode sebelumnya Jawa Barat itu dinahkodai oleh Kang Ridwan Kamil atau Kang RK, yang sebetulnya di beberapa survei dikatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap pemerintah Ridwan Kamil itu sangat tinggi, sekitar 70-80% dari beberapa survei. Namun Mas Arief melihatnya kenapa justru Ridwan Kamil tidak dicalonkan di Jawa Barat, justru kenapa di Jakarta, Mas Arief? Iya, sebelum Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta, Golkar ketika ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto juga masih mewacanakan maju di Pilgub Jawa Barat. Itu menjadi hal yang lumrah karena Ridwan Kamil di Jawa Barat memiliki elektabilitas tertinggi. Setelah itu disusul oleh Deddy Mulyadi. Kenapa kemudian dicalonkan di Jakarta bukan di Jawa Barat? Tentu ini dilihat dari sisi elektabilitas, ini bisa disebut juga sebagai anomali politik. Kenapa disebut anomali politik? Karena orang yang memiliki elektabilitas di wilayah tertentu justru di drop atau diajukan di daerah lain yang tidak memiliki akar sosial yang kuat. Tentu ini menjadi anomali dan pertanyaan publik, apakah kemudian ada konspirasi elit politik yang memiliki kewenangan untuk melakukan kandidasi terhadap tokoh-tokoh yang diusung dalam Pilgub atau Pilkada. Jika melihat kasus Ridwan Kamil, tentu ini tidak lepas dari konspirasi elit politik di tingkat nasional. Mengapa Ridwan Kamil yang memiliki akar sosial dan memiliki elektabilitas di Jawa Barat cukup tinggi, tetapi justru dicalonkan di Jakarta, di daerah baru seperti itu, Mas Arief. Ya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, Mas Arief, ketika
ya kita tahu semua bahwa sekarang sudah sah seperti itu Mas Arief, Ridwan Kamil cabut diri dari Jawa Barat. Lalu siapa sebetulnya yang diuntungkan ketika Ridwan Kamil sudah tidak mencalonkan di Jawa Barat Mas Arief? Tentu yang diuntungkan, yang memiliki elektabilitas kedua, Kang Berarti Deddy Kang Deddy Mulyadi Mulyadi itu seperti itu? mendapat durian runtuh. Durian runtuh. Kang Deddy Mulyadi meski begitu juga, memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi ketika Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat, Ya. tentu memiliki probabilitas kemenangan yang lebih tinggi. Oke. Berarti ada ceruk Ridwan Kamil yang kemungkinan juga masuk pindah ke, mendukung Deddy Mulyadi seperti itu Mas Arief ya? Saya kira itu iya. Berbicara soal Deddy Mas Arief yang didukung oleh, beberapa partai besar seperti itu ya, dan juga memilih calon wakilnya seorang, anak dari bos, Persib Bandung, yaitu Umuh Muchtar seperti itu Mas Arief. Kemudian juga berbicara soal pasangan lain yang tadi Mas Arief bilang, hadir di injury time seperti, Acep yang memilih Gita KDI dan juga, JJ yang milih, aktor, eee, Kang Ronald seperti itu. Itu Mas Arief melihatnya bagaimana? Apakah, Deddy ingin, mengambil juga ceruk Bobotoh, kemudian juga, PKB ingin mengambil ceruk, popularitas dari Gita KDI dan Ronald, dari PDIP atau seperti apa Mas Arief melihatnya? Ya, tentu setiap paslon dan partai pengusung memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengusung pasangan calon. Misalnya kenapa Deddy Mulyadi dan partai pengusungnya memilih anak dari tokoh bobotoh Persib Bandung. Ini tentu tidak lepas dari, pendukung bobotoh atau simpatisan bobotoh di Jawa Barat lumayan besar. Karena itu, dengan, jumlah bobotoh yang cukup besar, tentu asumsi dan keinginan dari Deddy Mulyadi atau tim suksesnya ini bisa dikonversi menjadi dukungan elektoral di TPS nanti. Terkait kemudian, yang dari PKB, Pak Ujang, Ya, siapa? Pak, Acep Adang. Acep Adang yang memilih, Gita KDI, ini juga tidak lepas dari sejarah politik di Jawa Barat bahwa artis atau seniman memiliki posisi tertentu di hadapan masyarakat. Di beberapa kontestasi elektoral, artis misalnya juga mendapat, atensi publik di Jawa Barat. Misalnya kita lihat ada Deddy Mizwar, Ya. Deddy Yusuf, Ya, Deddy Desi Yusuf. Ratnasari, Ya. itu artis-artis yang, sukses dalam kontestasi elektoral. Bisa jadi pengusungan, eee, Gita KDI yang diusung oleh PKB ini juga melihat potensi ini dari pemilih Jawa Barat. Oke. Begitu pula yang Ronald, Ya. yang berpasangan dengan mantan Bupati Pangandaran, itu saya kira juga memiliki perspektif politik yang demikian dalam melihat pemilih Jawa Barat. Dari itu semua tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dalam memproyeksikan pemilih Jawa Barat dan kemudian menentukan siapa yang akan diusung. Oke, berarti, setiap, pasangan calon juga punya strategi, salah satunya mencari yang paling populer sepertinya Mas Arief ya, di kalangan masyarakat. Itu salah satu yang pasti dihitung karena Ya. popularitas adalah pintu masuk untuk mendapatkan elektabilitas. Apalagi dengan DPT Jawa Barat yang sebanyak 35 juta seperti itu Mas Arief ya. Ya. Nah, sedikit bergeser ke demografi Mas Arief. Kita tahu DPT dari catatan, KPU Jawa Barat seperti itu ya, DPT daftar pemilih tetap pemilu 2024 kemarin, Jawa Barat itu memiliki pemilih sebanyak 35.700.000, pemilih seperti itu. Nah, bagaimana Mas Arief melihat peta demografi seperti ini? Apakah ini menjadi tantangan dan effort lebih untuk para pasangan calon untuk berkontestasi meraup suara terbanyak, atau bagaimana Mas Arief melihat misalnya apakah ada pola kebudayaan di sana dan lain sebagainya Mas Arief? Ya, tentu dalam strategi pemenangan, dalam menyusun strategi pemenangan,
salah satu yang dilihat tentu basis peta demografi masyarakat daerah tersebut. Ya. Bisa dilihat dari sisi budaya, setidaknya di Jawa Barat itu ada 4 kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat secara mayoritas. Ada Cirebon, ada Sunda Kulon, ada Sunda Priangan, dan Betawi. Betawi ada di sekitar Bekasi, Depok. Depok. Sementara Sunda Kulon ada di Sukabumi, Pangandaran, Cianjur. Sunda Priangan ada di sekitar Garut, Bandung, Tasik, dan Cirebon tentu di sekitar Cirebon, Kuningan, dan sekitarnya. Dari peta budaya inilah kemudian perspektif kekuasaan atau perspektif kepemimpinan bisa jadi berbeda. Dan karena itu harus dibaca oleh kandidat maupun tim sukses dalam menyajikan cara kampanye maupun narasi kampanye politik. Kedua bisa dilihat dari wilayah teritorial. Apakah kemudian itu pesisir atau pegunungan? Misalnya di Jawa Barat ini ada Pantura Ya. atau di daerah selatan. Itu berbeda karena misalnya di Pantura secara kemajuan, secara infrastruktur jelas lebih maju. Secara akses kesehatan pendidikan jauh lebih mudah ketimbang misalnya masyarakat yang di selatan Jawa Barat. Ini juga bisa jadi berpengaruh terhadap Cara pendekatan. cara pendekatan maupun harapan masyarakat terhadap pemimpin ke depan. Itu juga faktor-faktor lainnya saya lihat kota desa juga akan berpengaruh terhadap perspektif dan kriteria kepemimpinan dalam memilih atau menjadikan referensi ketika menjalankan hak pilihnya. Ada banyak indikator seperti Mas Arief, seperti tadi kompleksitasnya desa, desa kota, kemudian juga pesisir, pegunungan, dan lain sebagainya. Apakah Mas Arief melihatnya Jawa Barat ini terlalu luas, Mas Arief? Iya, emang harus diakui Jawa Barat ini secara penduduk paling banyak di Padat. Indonesia, dan secara luas juga tentu luas. Di Pulau Jawa termasuk luas. Mungkin 3 besar di Pulau Jawa ini. Satu hal lagi, Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan paling banyak investasi. Dan karena itu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik yang pelik. Ya. Baik itu pengusaha maupun buruh. Karena banyak perusahaan tentu banyak karyawan pabrik. Itu juga harus dikalkulasikan dalam strategi elektoral. Oke, Mas Arief, berbicara soal strategi, Mas Arief. Sebagai seorang analis politik, Mas Arief sedikit banyak pasti melihat bagaimana gerak-gerik quotes and quotes Ridwan Kamil di Jawa Barat. Nah, dari pandangan Mas Arief, bagaimana Ridwan Kamil sejauh ini menahkodai Jawa Barat? Apakah juga ada evaluasi yang mungkin ini menjadi clue bagi 4 pasangan calon ini, Mas Arief, melihat Jawa Barat ke depannya? Iya, tentu terlepas Ridwan Kamil tentu ada capaian atau prestasi yang diperoleh dari Ridwan Kamil. Kita tahu Ridwan Kamil seorang arsitek dan telah membangun banyak bangunan Infrastruktur. gedung-gedung yang cukup dikenal di Indonesia. Terus kemudian Ridwan Kamil juga termasuk orang yang melek sosial media, Ya. sehingga followernya juga cukup banyak. Tetapi memang ada sebuah ironi di tengah gegap gempita pembangunan Ridwan Kamil, misalnya data terakhir atau banyak dipublis bahwa pemakai pinjol itu terbesar di Jawa Barat misalnya. Terus kemudian judi online juga terbesar kalau tidak salah. Itu tentu menjadi PR bagi gubernur mendatang tanpa menafikan apa yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil. Oke, mungkin sedikit curhat Mas Arief karena saya warga Jawa Barat juga harapannya mungkin sedikit curhat Mas Arief boleh? Harapannya juga calon-calon gubernur yang sekarang berkontestasi bisa juga menyasar daerah-daerah ujung dari Jawa Barat, misalnya seperti Bogor, kemudian juga di ujung di ujung barat itu ada Tasik ke sana, dan di ujung utara juga ada Purwakarta, yang mungkin Purwakarta itu lebih
kepada basis masanya Kang Deddy seperti tadi selatan ada Pangandaran dan lain sebagainya. Bahkan Sukabumi Ya, dan lain sebagainya. Nah, ya luas sekali ya Jawa. luas sekali Mas Arief. Nah, Mas Arief mungkin sedikit mundur Mas Arief ke dalam dinamika kontestasi sebelum penetapan calon gubernur atau sebelum pendaftaran calon gubernur. Di detik-detik akhir Mas Arief kan kita tahu bahwa ada nama Anies Rashid Baswedan Ya, yang juga menjadi atau masuk bursa dari pasangan atau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan beberapa foto juga tersebar Anies bertemu dengan DPW PDIP dan mungkin sekitar 90% mereka kawin atau cocok dalam segi politik. Tapi kenapa Mas Arief di akhir pendaftaran itu justru Anies tidak dicalonkan? Dan kita tahu ada statement dari Kang Ono Surono juga bahwa ternyata ada cawe-cawe kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan Kang Ono sendiri yang sudah memampangkan poster di mana-mana sebagai calon gubernur juga tidak dimasukkan bursa. Nah itu Mas Arief bagaimana melihat dinamika khususnya partai PDI mungkin ya ya. di dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat Mas Arief? Ya, PDIP merupakan partai yang bisa mengusung secara mandiri. Ya. Dan terkait kemudian rumor Anies Baswedan tidak maju di baik Jawa Barat maupun DKI Jakarta, rumor yang berkembang memang itu akibat dari cawe-cawe atau intervensi istana. Kita tidak tahu benar atau tidak, tetapi memang indikasi-indikasi politik istana bermain dalam banyak pilgub, terutama daerah-daerah strategis, itu bisa jadi benar untuk kepentingan Jokowi atau Pak Mulyono. Informasi yang saya dapat memang di detik-detik akhir Anies Baswedan sesungguhnya sudah akan diusung di Pilkada DKI Jakarta, tetapi kemudian ada intervensi dari kekuasaan kemudian berubah. Tentu ini perlu diverifikasi, tetapi saya kira sumber saya valid juga. Walaupun sudah diverifikasi oleh Kang Ono seperti itu Mas Arief ya. Saya kira Kang Ono juga melemparkan wacana itu juga tidak sembarangan. Kalau kemudian dia tidak tahu persis, tidak mungkin distatementkan ke publik. Oke, semakin menarik teman-teman untuk membahas dinamika Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat ini juga menjadi semacam pilot project seperti itu ya, politik nasional di Indonesia. Nah Mas Arief, sedikit lagi bergeser nih Mas Arief mungkin untuk mengexercise pengetahuan kita tentang demokrasi substansial seperti itu ya Mas Arief. Ketika kita berbicara soal visi misi dan program, saya sudah coba mengulik dari keempat pasangan tersebut, mereka fokus ke pertama peningkatan lapangan pekerjaan, kemudian yang kedua peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian yang ketiga pembangunan ekonomi atau membangun ekonomi, keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir adalah kesehatan. Dari empat calon tersebut semuanya hampir sama Mas Arief ke dalam isu tersebut. Apakah visi misi ini, atau pertanyaannya bagaimana sebetulnya signifikansi visi misi ini terhadap keterpilihan atau kemenangan dari pasangan tersebut? Itu pertama. Kedua, mungkin sebagai penutup, pertanyaan penutup Mas Arief, apakah sebetulnya mereka juga bingung untuk merumuskan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat dan justru berpikiran kepada politik yang pragmatis itu sendiri Mas Arief? Monggo Mas Arief. Ya, sekitar 3 atau 5 hari lalu saya diwawancara media nasional terkait kemiripan visi misi dari setiap paslon di beberapa pilkada. Ini karena setiap paslon atau tim sukses tidak memiliki bisa jadi tidak memiliki data yang komprehensif dan kemudian memiliki rumusan kebijakan atau visi misi yang strategis. Karena itu secara visi misi sebisa mungkin didetailkan dalam bentuk program. Sehingga ada diferensiasi politik, misalnya ketika milih Deddy Mulyadi itu kebijakannya akan seperti ini, programnya seperti ini, ketika milih Ahmad Saiku ini kebijakannya ini, dan begitu yang lainnya. Kalau kemudian visi misi itu hampir mirip dan ketika komitmen terpilih tentu tidak ada bedanya milih si A, si B, si C, si D. Jadi perlu diferensiasi politik dengan penajaman di visi misi dan program kerja. Program kerja juga harus konkret sehingga bisa diukur
apakah janji kampanye, visi misi, program kerja itu terukur atau tidak? Misalnya, saya ingin membangun misalnya UMKM di Jawa Barat Ya. sekian, per kabupaten sekian, per kecamatan sekian, caranya begini begitu. Itu harus saya kira menjadi tolak ukur apakah visi misi dan program kerja itu terukur atau sekedar jargon sebagai janji kampanye untuk meraih suara. Suara. Ya, menarik. Jadi, Mas Arief sedikit banyak memberikan clue kepada para cagup seperti itu bagaimana, program kerja juga menjadi, penting. Terakhir Mas Arief, bagaimana soal motor politik Mas Arief? Jika melihat peta politik yang ada sekarang. Ya, kalau kita lihat hari ini, saya kira ini pertarungan dua Apakah kubu, apakah fair Mas Arief? Itu dua monggo. kubu antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku. Oke. Meskipun dari beberapa survei Deddy Mulyadi selisih tebal di atas 60%, Ya. sementara paslon lainnya di bawah 15% termasuk Ahmad Saiku. Yang perlu diwaspadai bagi Deddy Mulyadi tentu pasangan Ahmad Saiku yang diusung oleh PKS yang selama ini teruji memiliki mesin politik yang solid. Kalau kemudian lengah dan kemudian PKS bisa mengkonsolidasikan mesin politiknya dan meraih simpati publik, ini tentu menjadi ancaman bagi Deddy Mulyadi. Oke, ini ancaman bagi Deddy Mulyadi seperti itu Mas Arief ya. Menarik Mas Arief, terima kasih atas pandangan-pandangan politiknya terutama pada episode ini soal, Jawa Barat. Pemirsa mungkin kita cukupkan sesi Pilkada Jawa Barat ini, yang mana nanti akan ada episode-episode lain membahas soal isu politik, demokrasi, sosial, budaya, dan juga ekonomi yang akan diisi oleh berbagai macam narasumber. Dan jangan lupa yang paling penting ini subscribe untuk mendukung jalannya podcast data kita, kemudian juga share dan like, dan boleh juga infokan ke keluarga-keluarganya untuk tetap menonton kami karena akan ada informasi-informasi dan analisis politik yang tajam membersamai para pemirsa semua. Terima kasih Mas Arief. Ya, Sampai sama-sama, Mas. bertemu di next episode. Assalamualaikum dan sampai jumpa.